Selamat pagi, video ini berisikan tentang masalah dari sosial media, dampak negatif dari sosial media, serta solusi dari dampak negatif tersebut. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas proyek pada mata kuliah Information Technology and Data Literacy yang diampu oleh Ibu Arna Ritonga, SSI MSI. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Amelia Magdalena Sinaga, Ilham Adrianto, Mika Widya Sitorus, Mikael Agustua Sibarani, Tiwelida Hutasoid. Pertama, masalah terhadap media yang diberikan. Dampak negatif sosial media sendiri berasal dari diri sendiri ataupun lingkungan luar yang sangat mempengaruhi kita. Berikut beberapa dampak negatif penggunaan sosial media di kalangan siswa. 1. Kurangnya interaksi dengan dunia luar. Kemunculan situs di jaring sosial ini menyebabkan interaksi interpersonal secara tatap muka atau face-to-face cenderung menurun, atau bahkan siswa lebih memilih berinteraksi dengan teman-temannya melalui media sosial walaupun mereka dalam jarak yang masih memungkinkan untuk bertatap muka. Yang kedua, membuat kecanduan. Kecanduan ini sangat sering dijumpai pada anak. Gadget menawarkan banyak sekali hal-hal menarik seperti foto, video, dan game yang dapat diperoleh anak dari sebuah benda saja. Hal ini menjadi alasan kuat untuk anak tidak bosan menggunakan gadget. Yang ketiga, pemborosan. Tidak sedikit biaya yang dikeluarkan untuk mengaktifkan internet atau membayar warnet. Hal ini tentu saja akan merugikan bagi penggunanya sendiri. Tidak hanya itu, banyak anak rela menghabiskan uangnya untuk memberikan hadiah kepada orang lain yang bahkan tidak dia kenal. Yang keempat, pornografi. Sebagaimana situs di jaring sosial lainnya, tentu ada saja siswa yang menyalahgunakan pemanfaatan dari situs tersebut untuk kegiatan berbau pornografi yang dapat mengganggu proses belajarnya. Yang kelima, berkurangnya perhatian terhadap keluarga. Akibat tergantinya kehidupan sosial manusia, interaksi dalam keluarga juga menurun. Seringkali dalam satu keluarga tidak ada interaksi satu sama lain karena seluruh anggota keluarga kini sudah sibuk dengan sosial medianya masing-masing. Yang keenam, sarana kriminal dan bullying. Cyberbullying ini nyatanya lebih kejam dibandingkan dengan perundungan biasa. Bagaimana tidak, cyberbullying meninggalkan jejak digital yang sulit untuk dihilangkan dan dengan jangkauan yang sangat luas dapat membuat banyak anak turut ikut berkomentar. Hal ini menyebabkan korban memiliki risiko lebih besar menderita stres, depresi, hingga keinginan bunuh diri karena rasa takut dan malu. Kesehatan fisik pun ikut terganggu karena kekebalan tubuh yang menurun akibat stres dan lelahnya pikiran. Bukan hanya itu, korban bully bisa saja dikucilkan oleh masyarakat sekitarnya dan mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan karena postingan serta komentar-komentar bullying yang muncul di sosial media. 5 dampak negatif dari penggunaan media sosial bagi siswa. Yang pertama, tidak bisa mengatur waktu. Pelajar yang kecanduan akan media sosial disebabkan oleh kurang tepatnya dalam memanajemen waktu, sehingga akan terganggunya aktivitas sehari-hari siswa tersebut. Yang kedua, malas belajar. Apabila siswa terlalu sering bermain media sosial, mereka akan lupa waktu sehingga akan mempengaruhi prestasi dan pengetahuan siswa tersebut karena mereka menganggap bahwa media sosial lebih menarik daripada belajar. Yang ketiga, jarang bersosialisasi. Terlalu asiknya bermain media sosial, siswa jadi sering atau malas bersosialisasi kepada dunia luar atau dunia sekitarnya. Yang keempat, menurunnya tingkat percaya diri. Siswa yang cenderung bermain media sosial berarti sering melihat hal baru yang lebih baik dari dirinya. Sebagian siswa bukannya merasa termotivasi untuk melakukan hal baru atau hal lebih baik dari dirinya, mereka melainkan membatasi diri atau membandingkan diri sehingga menyebabkan hancurnya tingkat percaya diri siswa tersebut. Yang kelima, yaitu menjadi individu yang hedonis atau perilaku konsumtif.
Pengguna media sosial yang sedang tren di kalangan siswa menyebabkan siswa mudah terpancing oleh iklan-iklan yang beredar. Sehingga bukannya siswa itu membeli karena kebutuhan, melainkan siswa tersebut membeli karena keinginan atau karena sedang terdesak. Yang berikutnya yaitu solusi terhadap media yang diberikan. Setelah menguji kajian teori dampak buruk media sosial terhadap siswa melalui mini riset, ada beberapa solusi yang dapat diberikan melalui media sosial itu sendiri. Solusi akan divisualisasikan melalui video dan diupload ke media sosial itu sendiri. YouTube akan menjadi media publikasi video sosialisasi dampak buruk media sosial dikarenakan melalui mini riset dapat disimpulkan bahwa media sosial yang paling sering digunakan adalah YouTube. Setiap solusi yang diberikan berkesinambungan dan sejalan. Adapun solusi tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu manajemen waktu bermain media sosial. Pengaturan waktu dalam bermain media sosial sangatlah berpengaruh untuk mengurangi dampak buruk media sosial. Dengan pengaturan waktu yang baik, siswa dapat keluar dari kebiasaan buruknya dan dapat menambah interaksi terhadap dunia luar dan mungkin mengurangi kecanduan. Dengan pengaturan waktu yang tepat juga siswa tidak lagi mengabaikan kegiatannya sehari-hari dan mengerjakan tugas sekolah maupun tugas rumah dengan baik. Siswa tetap dapat bermain media sosial dan merasakan dampak baik media sosial dengan pengaturan media yang baik. Yang kedua yaitu filtrasi informasi. Penyaringan informasi sangat penting jika siswa ingin menghindari dampak buruk media sosial. Filtrasi informasi dapat dilakukan dengan bantuan eksternal dan internal. Faktor eksternal akan dijelaskan di poin berikutnya. Yang akan dibahas pada poin ini yaitu faktor internal. Faktor internal yang pertama adalah kesadaran diri sendiri. Kesadaran diri sendiri dapat dibangun dengan iman yang kuat, yaitu dengan siraman rohani dan kode etik. Faktor internal yang kedua adalah dengan menggunakan fitur media sosial itu sendiri. Sangat banyak fitur, salah satu contohnya adalah saat pendaftaran akun. Saat mendaftar akun sebuah media sosial, pasti diminta data identitas si pendaftar akun. Maka pastilah ditanya umur si pendaftar akun. Apabila siswa adalah si pendaftar akun, maka siswa harus mengisi data umurnya dengan benar dan jujur supaya informasi-informasi yang ditunjukkan terhadap siswa difilter sistem sosial itu sendiri. Yang ketiga yaitu motivasi. Motivasi sangat penting dalam menangani dampak buruk media sosial. Tanpa diikuti motivasi, solusi-solusi yang sudah ada tidak ada gunanya. Motivasi sangat banyak bentuknya. Pembuatan video ini juga salah satu bentuk untuk menumbuhkan motivasi siswa terhadap dampak buruk media sosial. Tak hanya bentuknya, motivasi juga beragam asalnya. Yang pertama adalah motivasi terhadap diri sendiri. Motivasi yang pertama dan terutama adalah diri sendiri. Jika tidak ada motivasi untuk berubah dan bangkit dari dampak buruk media sosial, maka tidak ada gunanya. Bagaimana mengembangkan motivasi ini? Tentu saja sudah dibahas juga di solusi sebelumnya yaitu kesadaran. Untuk menyadarkan siswa itulah video ini dibuat dan diharapkan dapat menyadarkan siswa terhadap dampak buruk media sosial. Motivasi yang utama juga adalah motivasi eksternal. Motivasi eksternal didapatkan dari lingkungan sekitar, mungkin dari masyarakat, sekolah, dan rumah. Disinilah peran orang tua dan guru sangat penting untuk menangani dampak buruk media sosial. Motivasi dari teman, orang tua, dan guru dapat menambah rasa sosialisasi siswa, menghindari siswa yang individualis, memfiltrasi informasi dari media sosial, dan membantu siswa dalam memanajemen waktu. Demikianlah video kami mengenai dampak buruk media sosial terhadap siswa dan juga video tentang solusi untuk menangani dampak buruk tersebut. Kami berharap video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan ataupun kesalahan kata, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.